pelajar Indonesia, kembali lagi di channel Kampuspedia. Kali ini kita akan memberikan tips nih bagaimana cara belajar efektif untuk menyambut pembelajaran daring tahun ajaran 2020-2021. Sesuai kebijakan Kemendikbud yang diputuskan pada 15 Juni 2020 lalu mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran baru 2020-2021, dikatakan bahwa tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran baru ini tetap dimulai pada bulan Juli mendatang. Namun demikian, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi, tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 tetap dimulai pada Agustus mendatang. Dan untuk tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada September mendatang. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka mata kuliah tersebut dapat diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester. Itulah sekilas mengenai bagaimana panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Sebab daerah dengan zona hijau hanya berkisar 6% dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, penting bagi kita warga negara Indonesia, khususnya pelajar, dalam mempersiapkan diri agar proses pembelajaran daring yang kita lakukan di rumah dapat berjalan efektif. Nah, lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama, mempersiapkan tempat belajar yang nyaman. Hal pertama yang harus dipersiapkan tentunya adalah tempat belajar. Tempat belajar yang nyaman tentunya akan membuat konsentrasimu semakin meningkat. Usahakan untuk tidak belajar di tempat tidur, sebab fungsi tempat tidur adalah untuk beristirahat dan bukan untuk belajar. Yang ada, kalian malah ketiduran nantinya. Nah, jadi usahakan untuk belajar di meja. Tata meja dengan rapi, kemudian persiapkan perlengkapan belajarmu dan hal-hal lain yang dapat membuatmu nyaman ketika belajar. Seperti misalnya dengan menyetel musik-musik yang santai, lilin yang wangi, dan tentunya jangan lupa untuk memastikan penerangan yang cukup. Tips kedua yaitu selalu membuat reminder. Membuat reminder sangatlah penting, sebab ini akan membantumu untuk dapat mengatur waktu lebih baik. Selain itu, dengan membuat reminder juga akan membuatmu tak lupa mengenai tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu juga bisa mengukur rentang waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dengan begini, tentunya waktu belajar dan bermainmu akan seimbang. Yang ketiga adalah memastikan koneksi internet berjalan lancar. Komponen utama dalam pembelajaran daring tentunya adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan membuat proses belajarmu menjadi lancar. Untuk itu, pastikan ya koneksi internet kalian berjalan dengan baik ketika sedang melakukan pembelajaran daring. Yang keempat, mempersiapkan camilan agar tak bosan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga kita terkuras. Meskipun secara fisik kita tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena kita berpikir. Untuk itu, tak ada salahnya mempersiapkan camilan. Selain menambah tenaga, camilan ini juga bisa membantu kalian agar tak bosan ketika belajar. Camilan yang baik tentunya adalah camilan yang sehat. Nah, buah-buahan salah satunya. Ini bisa menjadi opsi camilan sehat untuk kalian. Yang kelima yaitu menjauhkan diri dari distraksi atau gangguan. Rumah sejatinya adalah tempat untuk menenangkan diri dan beristirahat. Namun, mindset ini terkadang bisa mengganggumu untuk fokus ketika belajar. Mindset seperti ini harus dirubah. Selain karena hal ini, banyak hal lainnya juga yang bisa mendistraksimu saat belajar. Contohnya seperti TV, smartphone, dan lainnya. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan
ataupun menggunakan benda-benda yang bisa mendistraksimu ketika belajar. Nah, itu dia 5 tips belajar efektif menyambut pembelajaran daring tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Nah, biar kalian gak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.